Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Guperli dengan NIM 5020035 dari Prodi PGSD kelas 4A. Mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Nah, tips menyusun kurikulum yang baik dan benar adalah: yang pertama, buat tujuan dari penyusunan kurikulum. Yang kedua, menentukan lini masa waktunya. Yang ketiga, pemilihan judul yang tepat. Yang keempat, pelajari kurikulum sebelumnya. Yang kelima, tulis pertanyaan mendasar untuk tiap program unit. Keenam, sesuaikan materi dengan masanya. Ketujuh, siapkan rencana penilaiannya. Itulah tips menyusun kurikulum yang baik dan benar. Nah, di bagian poin ke B kita akan memasuki model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi pengembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basis Place of Curriculum and Institution, The Taylor-Lations, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. B. Menurut Taba, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, Taba menganut pendekatan indukatif yang dimulai dengan khusus dan dibangun menjadi suatu rencana umum. Yang ke-C itu model Weyherer. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses Weyherer 1967 mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum developers dapat menguntungkan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Model Nichols dalam bukunya Developing Curriculum A. Participal Guide 1978, Audrey dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas, mencakupi elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. Selanjutnya, model Skillback, Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia, mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaktif alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Dalam sebuah artikelnya, Skillback 1976 mengajarkan suatu pendekatan dan pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah. Nah, selanjutnya kita memasuki poin ke-C, yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang paling dasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai rohnya sebuah kurikulum. Artinya, apabila prinsip ini tidak dipenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada artinya. Kurikulum menjadi tidak bermakna. Prinsip referensi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi IPTEK, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Yang ke-B, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat
diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Yang ke-C, prinsip kontinuitasi. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus, artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak lepas melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan dan tingkat pengembangan siswa. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambung antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lainnya juga, antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Yang ke-D, prinsip efisiensi. Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas, harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Tenaga di sekolah juga sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya. Hendaknya didayagunakan secara efisien untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang ke-E itu prinsip efektivitas. Walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas, karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Misal, keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan, dan sumber keterbacaan harus digunakan secara tepat guna oleh siswa dalam rangka pembelajaran yang kesemuanya demi untuk meningkatkan efektivitasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang model pengembangan kurikulum dan prinsip pengembangan kurikulum. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.